Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, karunia sehat, karunia kesempatan, karunia iman, Islam, dan karunia silaturahmi yang kita dapatkan hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat yang penuh berkah. Kehidupan kita adalah kehidupan yang berbahagia di dunia dan insya Allah di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ini nanti mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Pada sore ini kita akan membahas, nah ini menarik dulu, kita akan bahas soal rezeki. Tetapi yang ingin saya bahas itu 4 hal yang mendatangkan rezeki. Nah, jadi ada 4 perkara yang rezeki itu mudah datang kepada kita. Nah, ini semacam kunci nih ya. Kalau kita memiliki 4 hal ini, insya Allah rezeki itu dekat dengan kita, nggak seret gitu ya. Kadang rezeki itu udah dekat dengan kita ya, tapi kok menjadi jauh gitu. Nah besok itu kita berharap ke depannya rezeki yang jauh itu menjadi dekat, sehingga kita nanti bisa mendapatkannya dengan mudah. Ya. Rezeki itu tentu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita, ya, yang kita dapatkan kadang-kadang dengan tidak diperkirakan datang, ya. Kadang-kadang kita mengira datangnya, kadang-kadang malah nggak mengira-ngira datangnya. Jadi kalau rezeki yang kita harapkan itu tentu saja rezeki yang datangnya dari Allah yang halal bagi kita untuk mendapatkannya. Yang mendatangkan rezeki itu apa? Nah ini bukan menurut saya ya. Jadi ini menurut seorang imam besar yang namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi seorang ulama terkemuka pada masa lalu yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki itu mudah gitu. Rezeki datang kepada kita itu mudah. Nah, lalu apa amalan-amalan itu? Tentu ada amalan-amalan. Ada orang nggak bekerja tentu nggak ada rezekinya ya. Kalau orang yang bekerja pasti mendatangkan rezeki, walaupun kecil besarnya beda rezeki. Tapi kalau kita berusaha, rezeki itu dapat. Tetapi kadang juga ada orang yang berusaha, udah kerja, sudah banting tulang, ya, bukan tulangnya dibanting-banting gitu. Tapi tetap aja hidupnya susah. Ada orang bilang, saya ini orang bangun jam 5, saya bangun jam 4. Orang pulang jam 5, saya pulang jam 7. Tapi kok saya tetap miskin gitu. Kok rezeki itu jauh dari saya. Tapi ada orang bekerja cuma beberapa jam aja, tapi kok rezekinya banyak gitu. Nah, ini kan pertanyaan kadang-kadang kan. Saya nabung uang tak pernah lama, sebentar keluar habis lagi, keluar habis lagi. Namanya mantap, makan tabungan. Tapi ada seorang katanya malah tabungan itu bukannya berkurang, tapi malah terus bertambah diisi terus. Nah, jadi apa yang membuat orang itu rezekinya mudah datang dan berkah seperti itu? Nah, saya akan menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini. Ada 4 hal yang mendatangkan rezeki itu mudah kepada kita. Pertama adalah orang yang banyak zikir pagi dan petang. Jadi sejak pagi dan petang banyak zikir. Zikir itu apa? Zikrullah, mengingat Allah.
Jadi banyak elingnya kepada Allah, banyak ingatnya kepada Allah, tak hanya sekedar mengingat, tapi juga mengucapkan. Hanya Ibu, kalau kita itu habis sholat, biasakanlah kita itu sebentar itu berzikir, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, la ilaha illallah 33 kali. Kalau mau nambah subhanallah 33 kali boleh, lebih dari itu boleh gitu. Ya. Makanya kenapa di masjid-masjid kadang kita suka ditempelkan tasbih gitu. Itu supaya untuk menghitung jumlah. Kenapa 33 kali Ibu? Nah, ini kembali kepada yang saya awal sampaikan tadi. 33 kali dan kita baca tasbih, tahmid, tahlil, ya, la ilaha illallah tahlil ya. 33 kali 3 berapa? 99. 99 itu adalah Asmaul Husna. Nah, sehari habis kita sholat 5 waktu, kita baca 99 tasbih kita, tahmid kita, semua termasuk tahlil itu. Nah, itu sudah baik untuk kita mendatangkan rezeki. Ibu sambil berkendara boleh berzikir. Oh, enggak diucapkan dengan lidah boleh, dalam hati. Enggak apa-apa, ya. Kenapa? Karena kalau kita berzikir tenang loh Ibu hati kita. Ibu coba di jalan kalau berzikir itu tenang hati kita. Ya. Ketika kita dalam khawatir, ketika kita cemas, berzikir, insya Allah hati kita itu tenang. Ya. Nah, makanya Allah katakan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Dalam Al-Baqarah 152 Allah katakan fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Apa kata Gusti Allah? Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ini Allah kepada kita. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, kata Gusti Allah, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, ini kaitannya zikir itu dengan nikmat. Kalau misalnya rezeki kita belum banyak, jangan kita gerundel. Gusti Allah tidak adil. Bersuloh ya begini. Jangan bersuloh. Gusti Allah nggak adil, si Anu kerjanya sama dengan saya, kok rezeki dia lebih banyak dari saya. Tidak bisa kita begitu. Karena rezeki kita itu masing-masing. Tidak sama. Ada orang punya anak rezekinya banyak, anaknya 11, tim ke-11an sepak bola. Ada orang punya anak 1 aja susah, gitu. Karena rezeki itu beda-beda. Tidak bisa kita memukul rata. Orang punya ini, kita belum tentu punya ini. Kalau semua orang sama punyanya di dunia ini, berarti nggak ada bedanya. Si anu mobilnya 5, si anu mobil 5, si anu mobil 5, piye seperti itu. Ternyata rezeki orang itu tidak sama. Senajan beli rumah harganya sama, tapi rezeki mereka itu tidaklah sama. Nah, jadi dengan berzikir itu, insya Allah kata Allah itu nanti Allah ingat kita. Kalau Allah ingat kita, Allah akan memberi apa yang kita minta. Dan jangan sekali-kali kita mengingkari apa yang telah Allah berikan. Allah berikan sedikit, alhamdulillah. Allah beri banyak, tetap alhamdulillah. Ini mah enggak. Kalau banyak, alhamdulillah. Kalau sedikit, masya Allah, kok cuma segini gitu. Nah, itu kita tak syukur, itu namanya. Ya, kalau kita bersyukur berapa aja. Ya. Kedua adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Mendirikan malam, sholat malam. Sholat malam boleh, tapi puasa malam remeh. Jadi berarti saya puasanya malam dari maghrib sampai subuh nggak ada. Qiyamul lail itu pasti sholat malam, ngaji itu masuk di dalam baca Quran. Maka kalau kita malam hari itu bukan hanya untuk tidur. Ada orang niat, saya mah habis isya langsung tidur.
Bangun nanti pukul 4, tidak ada diisi dengan sholat malamnya, sholat tahajudnya, tidak ada sholat witirnya, tidak ada baca Qur'annya. Itu kurang baik. Mungkin secara kesehatan bagus, cepat tidur lebih baik ya. Tetapi malam itu diisi sebenarnya dengan sholat tahajud. Malam itu diisi dengan baca Al-Quran. Ya, sebelum subuh misalnya kita mengajinya sebelum subuh boleh, sebelum fajar terbit gitu kan. Kita sholat tahajud sebelum masuk waktu subuh, lalu kita baca Al-Quran. Oh, itu bagus, badan kita seger, kita kemudian hati kita enak. Karena kalau badan kita itu tidur cukup, itu badan itu enak. Ibu lebih tahu lah dari saya pengalaman ya. Coba kalau kita tidur pukul 2, bangun pukul 4 itu susah. Badan kita tuh udah enak. Badan rasanya puyeng kepala ya. Badan rasanya meriang rasanya. Jadi kalau kita tidur pukul 10, pukul 9, pukul 11 lah paling lama. Nanti bangun pukul 4 itu susah. Karena 6 jam tidur itu sudah sehat menurut dokter ya. Jangan kurang dari itu kalau bisa. Nah, di dalam Al-Quran Allah katakan dalam surat Al-Insan ayat 25 dan 26. Al-Insan 25-26 Allah katakan wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Apa kata Gusti Allah? Dan sebutlah nama Tuhanmu waktu pagi dan petang. Maksudnya kita tuh selalu ingat Allah. Kemudian dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Malamnya yang panjang. Tapi kalau kita melakukannya sholatnya tidak sepanjang malam. Ya, ibu-ibu sholat tahajud 2 rakaat itu sudah cukup. Paling kita sholat 5 menit itu udah lama. Baca Quran 10 menit itu udah cukup lah. Itu tidak apa-apa, lanjutkan tidur. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang doa-doa yang dikabulkan Allah itu adalah doa-doa yang dilantunkan saat orang-orang tidur, tapi justru kita sedang ibadah. Nah, jadi makanya ayat ini dan pada sebagian dari malam. Sebagian malam loh cuma begitu, bukan sepanjang malam. Allah ngerti kalau bagi kita manusia ini kalau tidur malam itu tidak kita ambil, itu badan kita nggak sehat. Dan dokter mengatakan tidur yang bagus itu yang tidak ditergantikan itu adalah tidur di malam hari. Ya, jangan kayak kalong gitu kan. Kalong dia malam dia tidur bergantungan, bergelayutan, tapi malam dia keluyuran gitu kan. Nah, kalau kita manusia tidak. Ambillah kesempatan untuk istirahat di malam hari, tetapi saat kita di tidur itu kita jeda sesaat dengan apa? Dengan qiyamul lail. Oh, bisa setiap malam. Bagus Ibu. Oh, tidak bisa sekali 3 hari, 3 malam, sekali 2 malam, sekali seminggu malamnya. Boleh, yang penting kita biasakan. Ya, tapi jangan pernah lah kita itu sama sekali tidak sholat malam. Kadang ada yang nanya, Ustaz, saya tuh malam tuh bangun, tubuh saya minta saya bangun pukul 1, tapi hanya ke kamar mandi, pipis, dan selesai itu tidur lagi. Apa susahnya wudhu sebentar, ya kan? Tidur setelah itu nggak apa-apa, ya. Tidak akan lama sholat kita. Tapi kadang-kadang kita terlalu mengikuti males kita ya. Saya tidak nyebut kita yang di sini ya, orang lain. Maksudnya kita manusia. Kalau di sini insyaallah yang rajin qiyamul lail ya Allahumma amin. Nah, jadi mulai sekarang Ibu kalau rezeki kita itu mudah datang, kita biasakan mendirikan malam. Hanya sebagian malam. Saya katakan sebagian, bukan sepanjang malam. Tapi kita isi dengan sholat tahajud kita, sholat witir kita, Ramadan nanti sholat tarawih kita, mau sholat hajat juga boleh. Sholat hajat itu sholat kalau kita punya keinginan ya, boleh kita lakukan di malam hari. Ketiga ya, yaitu
beristighfar di waktu sahur. Nah, kita sebentar lagi kan Ramadan ya. Jadi nanti kalau beristighfar di waktu sahur itu ada ternyata fadilahnya atau keutamaannya. Kenapa kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi banyak beristighfar di sepanjang malam? Itu tujuannya ada. Ini dari hadis Rasulullah ya, dari Abu Hurairah, saya baca terjemahannya. Dia mendengar Nabi bersabda, "Demi Allah, aku sungguh-sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Ya. Kemudian dari Al-Awwar Al-Muzanni yang merupakan sahabat Nabi, Nabi bersabda, "Ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali." Jadi Rasulullah itu istighfar itu minimal 100 kali. Sahur ini tidak hanya sahur Ramadan ya, tapi kita nanti kan menjelang Ramadan. Boleh juga sahur kita sholat Senin Kamis, atau kita sahur puasa Daud, atau kita sahur puasa Nazar. Nah, doanya orang yang puasa itu adalah doa orang-orang yang diampuni dosanya dan rezekinya nanti akan mudah datang. Orang tidak puasa dia puasa, apalagi yang puasanya itu puasa sunnah. Tidak banyak orang puasa sunnah. Lalu yang terakhir, membiasakan diri bersedekah. Nah, ini membiasakan diri bersedekah itu ternyata memudahkan kita rezeki itu datang kepada kita. Coba perhatikan, apakah orang-orang yang sering bersedekah itu lalu dia miskin setelah bersedekah? Tidak. Apakah orang-orang yang bayar zakat mal lalu nanti dia zakat mal dibayar 2,5% habis hartanya? Tidak. Justru orang yang suka bersedekah, berinfak, berderma itu hartanya malah semakin bertambah. Kenapa? Karena harta itu semakin kita sedekahkan, dia memberikan kepada kita keberkahan. Keberkahan itu apa? Harta itu mudah aja datangnya, dan Allah memberikan rezeki itu kadang-kadang itu tidak kita kira datangnya. Jadi kenapa ada orang gerakan bersedekah biar kaya, itu betul. Ya, kalau hari Jumat di masjid-masjid kita itu sekarang kan sudah ada kebiasaan seperti itu. Ibu biasanya ngantarkan nasi bungkus, nasi kotak ke masjid-masjid itu. Dan kita perhatikan orang-orang yang selalu bersedekah itu rezekinya bukannya berkurang, tapi semakin bertambah, makin banyak. Kenapa begitu? Nah, ini ada firman Allah dalam surat Saba ayat 39. Saba 39. Apa kata Allah? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ini menarik, ini apa kata Allah? Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Ya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, yaitu di antara hamba-hambanya, pitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah melapangkan rezeki orang yang dikehendakinya dan menyempitkan rezeki susah rezekinya bagi juga orang yang dikehendakinya. Lalu apa kata Allah selanjutnya? Dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ada 2 poin dalam ayat ini. Pertama, Allah melapangkan rezeki bagi yang dikehendaki. Makanya ada orang kok sugih malah semakin sugih, kaya makin kaya. Ada lagu Rhoma Irama yang kaya makin kaya,
yang miskin. Nah, ibu kalau Roma Irama cepat tahu ya, itu kan lagunya udah lama ya, bisa masih kecil ya. Dan itu benar itu. Ada orang bekerja dia seperti saya jelaskan di awal, tapi kok tetap miskin gitu. Tapi ada orang bekerja juga biasa, tapi rezeki itu seakan-akan mengejar dia. Ya, kenapa ini? Karena memang berdasarkan ini Allah melapangkan rezeki orang yang dikehendakinya. Dan orang yang dikehendakinya berdasarkan ini adalah orang-orang yang suka bersedekah. Makanya tadi Allah katakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan barang apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Ini bukan kata saya lebih. Jadi apa yang kita berikan itu Allah ganti. Bahkan yang diganti Allah jauh lebih banyak. Makanya kebiasaan ini kalau kita lihat, ini sekarang di Indonesia sudah biasa seperti itu. Saya senang ya. Kita sekarang di masjid-masjid, di panti-panti asuhan, mobil-mobil orang datang mengantarkan beras, ya lauk pauk gitu kan, sembako. Itu sebenarnya kebiasaan ini sebenarnya tertular dari orang Arab. Orang Arab tuh paling senang bersedekah. Apalagi yang bersedekah itu adalah tamu. Makanya kalau dulu yang haji, umroh itu kan lihat, sengaja mereka bawa mobil, parkir mobilnya isi sak mobil itu, itu makanan, buah-buahan, dia panggil haji, ya haji, gitu biasanya gitu kan, dia bagi. Itu memang kebiasaannya. Dan mereka biasanya kalau paling banyak bersedekah itu hari apa? Hari Jumat. Karena itu Jumat itu kan hari yang mulia, Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu hari yang paling mulia ya di antara hari yang lain. Sehingga itu lebih utama. Ibu besok kalau mau bersedekah, walaupun cuma air aqua seperti ini satu dus diantar ke masjid, itu akan mendatangkan rezeki, ibu. Kenapa? Berdasarkan hal ini. Apapun yang kalian infakkan, kata Gusti Allah, kami akan menggantinya. Ya. Dan kita nggak tahu bagaimana cara Allah menggantinya. Bisa dengan mudahnya datang rezeki itu, bisa melalui suami ibu-ibu, bisa melalui tangan ibu sendiri, bisa melalui tangan anak ibu-ibu. Kenapa? Karena Allah yang maha tahu untuk datangnya rezeki itu. Ada orang kadang-kadang bersedekah itu abot sekali, sugih tapi nggak mau bersedekah, diminta sedekah gitu, nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang di kampung kita seperti itu. Ancane sedekah itu misalnya minta iuran 1.000, 30, 40, dia masa pengewu gitu. Kok yo izin kalau dia seandainya mampu 20.000, 30.000. Tapi ya ada. Ya. Kadang kita masih abot kalau bersedekah itu, masih kita sibuk mencari dompet uang yang paling kecil di orang yang mau gitu kan. Padahal di dalam ada 5.000 gitu. Bu yang sedang-sedang lah itu. Jangan yang paling kecil gitu. Kalau bisa yang sedang, wah tapi onlinenya mau cilik ya Pak, enggak apa-apa, yang kecil aja gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil, ya kita beli yang sedang-sedang lah paling tidak. Nah, jadi ibu itu mendatangkan rezeki. Ini ibu ya, 4 hal yang mendatangkan rezeki. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah mengabulkan apa yang ingin kita minta dan mendatangkan rezeki yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.